Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Kali ini kita bakal bahas topik yang jujur aja nggak gampang, tapi penting banget buat kalian yang mungkin lagi ngerasa stuck di hubungan yang nggak sehat, baik itu sama pasangan, orang tua, atau bahkan temen. Kalian pernah nggak sih ngerasa udah kasih segalanya, tapi kok rasanya kayak nggak pernah cukup? Atau mungkin ada yang bikin kalian terus ngerasa salah, nggak dihargai, atau malah dimanipulasi? Nah, kalau udah sampai di titik itu, mungkin udah waktunya buat mikir ulang soal batasan, boundaries. Nah sekarang, percaya deh, batasan itu super penting buat jaga kesehatan mental dan emosi. Kita, terutama kalau lagi berhadapan sama orang toksik atau narsisis. So, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas lebih dalam soal gimana bikin batasan yang sehat dan kenapa ini penting banget buat kalian. Let's get into it. Kalau kamu berurusan sama narsisis, skill komunikasi aja nggak bakal cukup. Mau kamu dengerin dia sampai habis, coba ngerti dari sisi dia, atau empati sama perasaan dia, tetap aja nggak akan ngaruh. Soalnya, mereka nggak ada niat buat balas hal yang sama. Bukan cuma soal komunikasi, hal kayak kerendahan hati, ngalah, atau saling hormat juga nggak bakal ngaruh sama mereka. Nah, yang harus diingat tuh gini, jangan lagi bilang, apa iya, berusaha ngelakuin usaha, ini dan itu nggak berhasil sama narsisis. Sebagai contoh, apa iya penghargaan dan empati nggak work juga? Iya nggak bakal, ya iyalah, karena buat menghargai orang lain, kita harus bisa menilai orang itu penting. Masalahnya bukan komunikasinya nggak jalan, tapi memang mereka nggak bisa atau nggak mau berkomunikasi dengan baik. Penting juga nih, karena kalau kita bilang, empati nggak mempan sama narsisis, artinya kita kayak nggak punya kekuatan. Kita udah coba jadi pengertian, tapi malah dibalik, bikin kita ngerasa bodoh, nggak berharga, bahkan kayak orang gila. Dan lebih parahnya, kita jadi merasa semua beban hubungan ini ada di kita. Tanpa mereka nggak ngelakuin apa-apa ke kita jadi seakan jadi orang paling bodoh dibuatnya. Selain itu, kita jadi ngerasa kalau kita yang harus usaha terus buat hubungan ini berhasil, sementara mereka nggak ngelakuin apapun. Sebaliknya, kita harus terima kenyataan. Mereka emang nggak mau berusaha buat bikin hubungan ini berjalan baik. Jadi jangan lagi bilang, saling menghormati nggak bekerja dengan narsisis. Tapi bilang, narsisis nggak akan menghormatimu. Sekarang, soal istilah narsisis nih. Nggak bermaksud buat langsung ngasih label ke orang kalau dia narsisis. Karena istilah ini udah kebanyakan dipakai. Jadi maknanya lama-lama jadi hambar. Semua orang tiba-tiba disebut narsisis. Tapi, biar gimana pun, ngadepin orang toksik termasuk narsisis, solusinya tetap sama. Bukan berarti kita nggak perlu tahu tanda-tanda bahaya atau perilaku toksik, kayak gaslighting, invalidasi, atau love bombing. Ini penting buat dipelajarin. Tapi poinnya adalah, kalau kita udah nyebut orang narsisis, kita sebenarnya lagi bilang kalau dia itu egois, sombong, suka ngontrol, manipulatif, nggak mau tanggung jawab, dan nggak ada niat buat ngasih respect ke kita. Penting juga, ketika kita bilang koneksi emosional nggak berhasil dengan narsisis, itu karena kita peduli sama orang tersebut. Kita mati-matian pengen hubungan ini berhasil. Mungkin itu orang tua kita, dan kita cuma pengen punya hubungan yang lebih dekat sama mereka. Itu wajar banget. Atau mungkin itu pasangan kita, seseorang yang kita cintai, dan kita rela ngelakuin apapun buat punya hubungan yang penuh kasih dan setara. Kita rela ngapain aja, supaya berhenti ribut, dihina, digaslight, atau dipandang rendah. Kita rela ngelakuin apapun demi dapat sedikit penghormatan dan kebaikan dari mereka. Jadi, waktu kita bilang, komunikasi nggak berhasil dengan narsisis, sebenarnya kita lagi bilang, gue udah coba semua cara buat bikin hubungan ini berhasil, tapi rasanya mustahil. Kamu merasa capek, frustasi, marah, dan putus asa sekaligus. Dan itu wajar. Jadi, apa yang bisa berhasil dengan narsisis? Sayangnya, cuma satu hal. Batasan. Kalau kamu lagi berhadapan sama pasangan atau orang tua yang narsis, agresif, atau bahkan abusive, ingat nih, kamu nggak harus hadapin mereka secara langsung. Yang paling penting adalah cari cara buat keluar dan lindungi diri. Nggak ada gunanya ambil risiko berhadapan sama orang yang nggak stabil.
atau bisa aja jadi kasar. Bayangin aja, kalau narsisis cuma peduli buat ngontrol kamu, kira-kira gimana reaksi mereka kalau kamu coba bikin batasan yang sehat? Ingat ya, kalau situasinya udah nggak aman, hal paling penting adalah keluar dari sana secepat mungkin. Nggak ada yang pantas diperlakukan kasar atau nggak adil. Kamu juga nggak bisa beresin ini sendirian. Jadi penting banget buat cari bantuan profesional yang bisa bantu kamu hadapin situasi ini dengan bijak. Nah, kalau kamu rasa masih aman dan pengen coba lihat apakah hubungan ini bisa diselamatkan, mungkin orang itu nggak sepenuhnya narsis, tapi cuma punya kecenderungan narsis. Meski begitu, solusinya tetap sama. Batasan yang jelas. Coba deh pikirin lagi. Kamu udah ngaku sendiri kalau orang ini mungkin egois, nggak peduli sama kebutuhan kamu, dan nggak ada niat buat hargai atau perhatiin kamu. Jadi, yuk jujur aja. Hubungan seperti apa sih yang bisa kamu harapkan dari orang kayak gini? Kita semua tahu, kalau nggak bisa maksa orang buat peduli, kan? Dan kita juga tahu bahwa hubungan yang sehat itu butuh hal-hal kayak saling menghormati, peduli sama perasaan satu sama lain, dan bangun kepercayaan serta kedekatan. Yang paling menyedihkan dari hubungan sama narsisis, baik itu orang tua, pasangan, atau temen, adalah mereka sebenarnya penuh sama rasa nggak aman dan malu. Mereka hidup dalam dunia fantasi yang mereka ciptain sendiri, di mana harga diri mereka bisa runtuh kalau mereka ngaku salah. Jadi, daripada hadapin kesalahan mereka sendiri, mereka malah nyalahin kamu. Dalam pikiran mereka, kesalahan bukan karena ulah mereka, tapi karena orang lain. Mereka bakal terus jadi korban, karena mereka nggak bisa tanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Yang tragis adalah, dunia egois yang mereka bangun ini bikin semua orang di sekitar mereka, bahkan anak atau pasangan mereka, dianggap musuh yang siap menyerang. Mereka hidup dalam ketakutan kalau nggak bisa ngontrol orang lain. Mereka mikir kalau mereka yang bakal dikontrol. Akibatnya, mereka malah ngedorong orang-orang jatuh ke hubungan yang toksik, dan akhirnya nyalahin kamu karena reaksi negatif yang muncul. Nah, yang perlu kamu ingat baik-baik adalah, wajar banget kalau kamu pengen berjuang buat hubungan ini karena kamu sayang dan peduli sama orang tersebut. Tapi kamu nggak bisa bawa seluruh hubungan di pundakmu sendirian. Kamu bukan terlalu needy cuma karena kamu pengen dihargai, merasa penting, atau butuh kedekatan dan rasa aman. Kamu juga nggak minta terlalu banyak kalau kamu pengen orang yang bilang dia sayang sama kamu buat kasih prioritas ke kamu, bantu kamu, atau berkorban tanpa bikin kamu merasa bersalah. Masalahnya sama orang yang narsis parah, mereka sebenarnya nggak bisa benar-benar mencintai. Dan tugas kamu bukan buat memperbaiki atau menyembuhkan mereka. Jadi, apa yang bisa kamu lakuin? Pertama, kamu harus tahu apa yang pantas kamu dapatkan dalam sebuah hubungan. Jujur aja soal apa yang kamu butuhin, takutin, pengenin, dan impiin ke orang yang kamu percayai. Cerita deh sama orang yang kamu percaya soal rasa malu atau beban yang udah lama kamu bawa. Kamu juga perlu paham kalau orang yang bisa dipercaya nggak akan ngasih hukuman atas kejujuran dan kerentananmu. Dan yang paling penting, kamu harus berani bikin batasan yang sehat buat orang-orang yang suka melewati batas. Nah, apa sih batasan itu? Batasan itu semacam aturan, pagar, atau standar yang kamu buat untuk diri sendiri. Batasan bisa fisik, kayak nggak ngizinin orang buat nyentuh kamu tanpa izin. Misalnya, kalau ada orang asing tiba-tiba mau peluk kamu di jalan, atau mau nyentuh titit or apem kamu pasti bakal tahan pakai tanganmu kan? Itu bukan kasar, tapi contoh bikin batasan buat tubuh kamu. Batasan itu macam-macam. Ada yang soal seks, cara komunikasi, waktu, atau energi. Kamu nggak bisa kasih waktu dan energimu ke semua orang, karena ujung-ujungnya kamu bakal kelelahan. Mungkin beberapa dari kamu mikir, iya lagi, itu sebabnya gue capek banget, karena gue nggak punya batasan. Nah, ini kenapa penting banget. Kalau kita nggak bikin batasan yang sehat, kita bakal dimanfaatin, dan akhirnya kita yang jadi capek, habis energi, dan merasa dipakai kayak kondom bekas. Ini emang nggak gampang, apalagi kalau kamu tipe yang sering cari pengakuan atau pengen semua orang suka sama kamu. Kamu mungkin takut dianggap kasar atau jahat. Tapi gini ya, kita sering nggak ngeliat kalau orang lain yang ngambil waktu, energi, ruang, atau tubuh kita tanpa izin. Misal, mereka teriak-teriak ke kita atau merendahkan kita, tapi kita nggak ngerasa itu kasar.
Malah kadang kita yang ngerasa jahat kalau kita pasang batasan dan bilang, "Gua layak dihargai dan diperlakukan dengan baik. Gua nggak akan terima kamu teriak-teriak ke gua, panggil gue dengan nama buruk, atau ngomongin hal-hal yang nggak gue mau bicarain. Dan kalau kamu tetap ngelakuin, ini yang bakal gue lakuin." Nah, itu baru yang namanya batasan. Batasan itu kayak aturan yang kamu buat diri sendiri. Contohnya, gue nggak bakal tinggal di percakapan seperti ini kalau ada yang teriak-teriak atau manggil gue dengan nama buruk. Batasan ini cuma butuh komitmen dari diri sendiri, nggak perlu persetujuan orang lain. Misalnya, kalau orang mulai teriak ke kamu, kamu bisa bilang, "Gue bakal keluar dari percakapan ini dulu selama 1 jam. Kamu nggak perlu nunggu mereka setuju. Itu keputusan kamu, bukan mereka." Kadang, nggak cuma waktu lagi berantem aja. Misal, ada orang yang ngasih saran tanpa diminta atau ngomongin hal yang bikin kamu nggak nyaman. Kamu bisa bikin batasan dengan ngomong, "Gue ngerti kamu mau bantu, tapi gue nggak bisa bahas ini sekarang." Simple kan? Tapi perlu dicatat nih, ada beberapa orang yang nggak akan menghargai batasan kamu. Contohnya, kalau pasangan kamu nggak ngasih kamu keluar ruangan, malah ngejar kamu, teriak atau ngerusak barang, itu udah kategori tindakan kriminal. Kamu harus anggap ini serius. Kalau kamu nggak bisa ambil jeda buat nenangin diri dan merasa aman, itu tanda bahaya besar. Ada juga yang bakal bilang batasan kamu itu alay, lebay, atau sok ngatur. Mungkin mereka bakal ngomong, "Kamu bilang gue teriak, padahal ini cara gue ngomong." Atau, "Kamu kabur gitu aja, kekanak-kanakan banget." Ini biasanya terjadi waktu narsisis mulai bikin hubungan jadi toksik dan malah nyalahin kamu karena kamu bereaksi. Mereka cuma peduli buat ngontrol dan manipulasi. Dan waktu mereka kehilangan kontrol, mereka bakal ngamuk. Bagian paling sulit dari bikin batasan ini adalah nyadar kalau kamu butuh batasan itu dan tahu batasan kamu yang mana. Itu aja udah susah. Tapi yang lebih bikin takut adalah pertanyaan ini. Gimana kalau mereka nggak menghargai batasan gue? Gimana kalau mereka tetap nggak hormatin gue atau sentuh gue dengan cara yang nggak gue suka? Gimana kalau bersikap tegas malah bikin semuanya makin parah? Nah, coba deh pikirin ini sejenak. Apa kamu pantas diteriakin? Enggak kan? Apa kamu pantas direndahin atau dibilang bodoh? Nggak mau kan? Apa kamu pantas nggak dihormatin? Jelas nggak. Apa kamu pantas dikontrol? Nggak sama sekali kan? Jadi, kalau kamu nggak pantas dapat semua itu, kenapa kamu harus tolerir? Ini pertanyaan penting, dan bukan maksud buat nyalahin kamu atas situasi kamu. Kita paham banget rasanya terjebak di situasi di mana lama-lama kamu ngasih terlalu banyak ruang buat orang yang nggak peduli sama kamu. Sampai perlakuan mereka yang buruk jadi biasa aja. Tujuannya cuma buat ngingetin kamu satu hal penting. Di dalam diri kamu adalah orang yang layak dicintai, dihormati, dan diperlakukan dengan baik. Kamu pantas sama orang yang utamain kamu, peduli sama perasaanmu, dan ngelihat perasaanmu sebagai sesuatu yang berharga, bukan serangan. Sering banget, kamu malah nyalahin diri sendiri waktu hubungan gak berjalan baik. Kamu mikir, gue belum cukup usaha, karena sepanjang hidupmu, kamu terbiasa harus mendapatkan cinta. Kamu udah biasa harus minta-minta perhatian atau pengakuan, dan sering dilabelin sebagai masalah. Makanya, waktu mereka kasar, ngerendahin, atau hina kamu nggak terlalu kaget. Di dalam, ada bagian dari diri kamu yang mungkin mikir, mungkin mereka benar. Tapi please lah, buat ngingetin kamu aja nih, mereka salah besar. Kamu bukan gagal. Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu. Bakal butuh waktu, usaha, dan mungkin terapi buat bener-bener ngubah rasa malu yang udah terpendam jadi rasa sayang dan pengertian buat diri sendiri. Tapi itu mungkin, asal kamu sadar aja dulu dan gak diam di tempat dan kamu pantas dapetin itu. Yang bakal terjadi waktu kamu mulai sadar betapa berharganya dirimu dan berhenti nerima perlakuan gak hormat, disalahin, atau dipermalukan. Kamu sadar, kamu sebenarnya gak minta terlalu banyak. Kamu cuma minta ke orang yang salah. Dan itu yang bikin sedih. Kamu bisa aja bikin batasan yang sehat, berdiri buat diri sendiri dengan cara yang baik, sopan, dan jujur. Tapi, kemungkinan besar mereka bakal bereaksi buruk. Mereka bakal ngeremehin perasaan kamu, marah, dan itu pasti sakit. Tapi kenyataannya, ada orang yang emang nggak bisa kasih cinta yang kamu butuhin. Nggak semua orang punya niat baik buat kamu. Banyak banget orang di luar sana yang kalau kamu nggak punya standar soal gimana kamu harus diperlakukan,
Mereka bakal tentuin standarnya buat kamu. Dan biasanya standar itu nggak bakal mikirin kebaikanmu. Ingat ini, kita sering takut buat bikin batasan yang sehat atau ngomongin kebutuhan kita karena takut bikin semuanya makin buruk. Atau bahkan takut hubungan itu bakal berakhir. Kenyataannya gini, kalau bikin batasan bikin hubungan itu berakhir, berarti dari awal hubungan itu nggak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, hubungan yang toksik bakal hancur. Karena kamu nggak bisa terus-terusan ada di lingkungan yang merusak tanpa kena dampak buruk ke mental, fisik, dan emosimu. Inilah kenapa batasan itu satu-satunya cara yang bisa bekerja kalau kamu berurusan sama narsisis atau orang toksik. Pada akhirnya, hubunganmu nggak punya rasa aman emosional, nggak ada koneksi yang beneran, dan nggak ada timbal balik. Satu-satunya cara maju adalah dengan ngasih tahu mereka siapa dirimu, apa yang kamu butuhin, dan apa yang enggak akan kamu tolerir. Buat sebagian orang, ini mungkin berarti harus pergi, terutama kalau itu pasangan. Dan kalau itu yang terjadi, kamu mungkin butuh bantuan profesional buat ngerti gimana kamu bisa sampai di titik ini. Tapi kalau itu orang tua, ninggalin mereka bisa terasa mustahil. Gua ngerti. Tapi bahkan dengan orang tua, bikin batasan itu nggak kasar. Pernah denger kan? Nggak cuman anak durhaka ke ortu. Tapi banyak juga yang malah kebalik. Malah ortu yang bisa aja durhaka ke anaknya. Jadi nggak ada masalah kalau harus buat batasan. Meski itu ortu sendiri. Ini penting banget biar kamu bisa merasa aman dan tetap terkoneksi. Bikin batasan itu bukan soal ngatur orang, tapi lebih ke soal jujur sama diri sendiri. Ini tentang bilang, gue nggak bisa merasa deket sama orang yang suka merendahkan gue atau manggil gue dengan nama buruk. Gue nggak bisa izinin itu ada di hidup gue lagi. Itu cara kamu melindungi diri. Dan buat banyak dari kalian, mungkin nggak ada yang melindungi kamu waktu kecil. Kamu mungkin diajarin kalau perasaanmu salah atau kamu yang jadi masalah. Buat ngingetin kamu aja, kamu bukan masalah. Ini kenyataan yang pahit, tapi penting. Bikin batasan yang sehat itu bukan soal memutus hubungan sama orang, tapi soal melindungi diri kamu. Kalau kamu udah jujur, hormat, dan terbuka tentang apa yang kamu butuhin buat bikin hubungan ini lebih sehat, tapi mereka malah marah dan nggak menghargai batasanmu, sebenarnya mereka sendiri yang secara nggak langsung menjauhkan diri dari hidupmu dengan menghukum kerentanan kamu dan nggak respek sama batasanmu. Kamu harus tentuin seberapa banyak waktu, energi, dan perhatian yang mau kamu kasih ke seseorang tanpa kehilangan diri sendiri. Dan ingat, bikin batasan kayak, gue nggak bisa terus di hubungan ini kecuali kita konselor bareng. Itu sepenuhnya wajar. Itu bukan ngatur, tapi ngakuin kalau hubungan ini nggak berjalan buat kamu. Mungkin buat mereka hubungan ini masih baik-baik aja, tapi kamu ngasih tahu mereka kalau buat kamu nggak. Dan kamu tanya, kamu mau nggak kerja bareng sama konselor buat nyembuhin ini, biar hubungan ini bisa diselamatkan? Kalau mereka bilang, nggak, kamu yang salah di sini, atau kamu lebay, itu tandanya jelas. Mereka nggak pernah peduli sama perasaan, kebutuhan, atau sudut pandang kamu. Mereka nggak mau usaha sedikit pun buat hubungan itu. Emang nyakitin, tapi di sisi lain, ini juga bikin kamu sadar. Ini alasan kenapa banyak orang akhirnya milih buat nggak kontak atau menjaga jarak dari orang toksik. Bukan karena mereka nggak cinta, tapi karena mereka sadar orang itu nggak mampu cinta balik. Mereka udah kasih segalanya, tapi buat beberapa orang, ngejauh itu bukan pilihan. Di situasi ini, satu-satunya yang bisa kamu kontrol adalah diri kamu sendiri. Gimana kamu bereaksi? Gimana kamu ngomong? Selalu ambil jalan yang lebih baik. Emang nggak adil dan susah, tapi kamu lakuin ini buat diri kamu sendiri, atau buat anak-anak kalau kamu udah nikah. Jangan sampai mereka bikin kamu terpancing buat berantem. Nggak ada yang bisa maksa kamu buat teriak atau marah. Kamu harus tanggung jawab sama diri sendiri. Biarkan mereka ngomong apapun yang mereka mau. Kamu nggak bisa kontrol mereka. Tapi kamu bisa jadi contoh buat anak-anakmu gimana cara ngadepin orang kayak gitu. Dengan kontrol diri sendiri dan batasan yang jelas. Jadi, bikin batasan sama narsisis atau orang toksik itu bukan kasar. Itu buat jaga diri sendiri. Terakhir, sedih aja gitu kalau kamu harus ada di situasi ini. Rasa sakit yang kamu rasain.
Kamu nggak pernah pantas buat diperlakukan buruk, dihina, atau dimanipulasi. Dan kamu nggak bisa memperbaiki mereka. Mereka yang harus mutusin sendiri apakah mereka mau usaha buat hubungan itu atau enggak. Saran aja nih, dan mungkin kedengarannya aneh, ambil tanggung jawab atas bagian kamu dalam konflik. Siapapun orangnya dalam hidup kamu, pasangan, orang tua, atau teman, datangi mereka dan minta maaf atas hal-hal yang mungkin bikin konflik makin parah. Jangan nyalahin mereka, cukup tanggung jawab atas kata-kata dan tindakan kamu sendiri. Mungkin kamu mikir, gila, ini saran buruk. Nggak boleh minta maaf ke narsisis. Mereka bakal manfaatin itu. Tapi ini bukan soal mereka. Ini soal kamu nggak ngebolehin mereka ngerubah kamu jadi orang yang nggak mau tanggung jawab sama diri sendiri. Kalau kamu terlalu lama ada di sekitar narsisis, mereka bakal coba bikin kamu jadi orang yang nggak pernah mau ngaku salah. Jangan sampai itu terjadi. Kayak bilang, sorry Darman, gua nggak bisa lagi lanjut sama kamu. Udah, habis itu pergi dari situ. Jangan nengok lagi ke belakang. Ngambil tanggung jawab adalah bagian dari standar baru buat gimana kamu mau diperlakukan dan gimana kamu memperlakukan orang lain. Minta maaf bukan berarti ngizinin mereka lepas dari perilaku buruk mereka, tapi itu bikin jelas gimana kamu pengen diperlakukan dalam hubungan. So, kesimpulannya, pahami nilai dan harga dirimu. Tahu apa yang dibutuhin dalam sebuah hubungan biar terasa aman dan terkoneksi. Jujur sama diri sendiri soal apa yang kamu butuhin buat kedekatan dan hubungan. Bikin standar buat gimana kamu tahu kamu pantas diperlakukan. Pasang batasan buat orang yang suka nyoba ngelewatin standar itu, siapapun mereka. Belajar jadi rentan dan ngomongin kebutuhan serta perasaanmu dengan hormat. Intinya, orang yang benar-benar sayang sama kamu bakal peduli sama batasan, perasaan, dan kebutuhan kamu. Mereka pengen kamu merasa aman, diutamakan, dan dihargai. Itulah hubungan yang kamu pantas dapetin. Guys, semoga kalian dijauhkan sama model hubungan kayak gini. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.